Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab MPD MA beserta Ibu Anna Royana Rohmat Wahab. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sebagai penceramah pada Sawalan Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta pada pagi hari ini. Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta Ibu. Yang kami hormati mantan Rektor dan Sesepuh Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawas Internal serta Ketua Dewan Pengawas. Yang kami hormati para dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Biro dan Bapak Ibu dosen dan karyawan, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta, perwakilan mahasiswa serta segenap tamu undangan yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diperkenankan untuk hadir di auditorium Universitas Negeri Yogyakarta pada hari ini Selasa 12 Juli 2016 untuk mengikuti acara Sawalan 1437 Hijriah Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema Peningkatan Kinerja untuk Meraih Keberkahan dan Martabat UNY. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pembuka hati, marilah kita simak Gema Wahyu Ilahi Al-Quran Surat Ali Imran ayat 132 sampai dengan 136 yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Hadimin, karyawan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sari tilawah oleh Saudari Mediala Meisya, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 132 sampai dengan 136. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan PUPK UNY, Bapak Marsidi SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab, MPD MA, beserta Ibu. Yang kami hormati
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA selaku penceramah pada acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta ini. Yang kami hormati Wakil Rektor, Ketua Senat, Sekretaris dan Anggota Senat, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan, Ketua SPI dan Dewan Pengawas. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Biro, segenap unsur pimpinan fungsional maupun struktural di Universitas Negeri Yogyakarta, serta Bapak Ibu dosen, karyawan, mahasiswa, serta tamu undangan yang dirahmati Allah SWT. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya, pada kesempatan yang bahagia ini, kita semua masih berkenan untuk dapat berkumpul di tempat ini, di auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang taat mengikuti ajarannya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam acara Syawalan Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Bapak Rektor kami ucapkan terima kasih yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Syawalan Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta ini, dan kami laporkan kepada Bapak Rektor bahwa acara Syawalan Keluarga Besar ini dihadiri oleh dosen, karyawan, perwakilan mahasiswa, serta tamu undangan yang kurang lebih 2.300 undangan. Dan selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, secara khusus kami mengucapkan terima kasih karena di tengah kesibukannya beliau berkenan hadir untuk memberikan tausiah hikmah Syawalan kepada keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta yang kita selenggarakan pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Panitia, segenap pihak yang turut membantu pelaksanaan acara Syawalan ini. Dan kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan Syawalan ini masih banyak kekurangan. Sekian dari kami, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab MPD MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulilladzi arsal rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'iddat lil muttaqina alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du.
yang sangat saya hormati Al-Mukarram Profesor Haji Nazaruddin Umar, Bapak, Ibu sesepuh, mantan rektor, mantan pejabat, ketua senat, dan juga ketua dekan, ketua direktur program Pasca Sarjana. Demikian pula Ibu dan Bapak pimpinan Universitas, Wakil Rektor, Ketua Senat, Sekretaris, dan semua Ibu Bapak anggota Senat, Ketua Dewan Pertimbangan dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pengawas, dan juga Ketua SPI, dan Ibu Bapak pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, Bapak Ibu dosen, karyawan, mahasiswa, demikian juga Ibu dan Bapak undangan dari mitra baik bank maupun institusi yang lainnya, dan adik-adik mahasiswa yang sangat cintai dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari yang sangat baik ini, alhamdulillah kita sungguh mendapatkan nikmat yang sangat besar. Terlebih-lebih hidayatullah dan kesempatan untuk hadir di forum yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya dan keteladanannya, mudah-mudahan kita pada saatnya nanti mendapat syafaat di sisinya. Amin. Selanjutnya atas nama keluarga besar UNY ingin menyampaikan juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Di tengah-tengah kesibukan beliau, berapa kali saya berusaha untuk menghadirkan beliau. Alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat baik untuk kita semua, dan beliau berkenan diizinkan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh beliau, dan juga kita mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang nanti akan disampaikan di forum terhormat ini. Amin. Selanjutnya saya tidak bisa menyebut satu persatu. Setidak-tidaknya Ketua Senat beserta Sekretaris dan anggota, Ketua Dewan Pertimbangan beserta anggota, demikian juga Ketua Dewan Pengawas beserta anggota, dan juga Ketua SPI bersama anggota. Dan tentu saja hari ini kita hanya dihadiri oleh Prof. Arma Abdullah beserta Ibu, dan juga Ibu Profesor Sugeng Mardiono. Wa basyiri sabirina idal ladina idza sabat musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di satu sisi kita ingin bergembira ria hari ini, tapi di sisi yang lain kita sungguh keluarga besar UNY dikejutkan oleh berita yang sangat mendadak. Tidak sedikit orang tanya, benarkah berita itu? Setidak-tidaknya terima kasih Prof. Ahmad Dardiri yang meyakinkan kepada kita lewat WA dan Bu Ifah makasih, sehingga berita segera menyebar, terang berpulang ke rahmatullah Profesor Dr. Haji Johar MS, tepatnya pukul 18.00 hari Senin tanggal 11 Juli
2016. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian, maka tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dipercepat saat itu. Itulah orang tua kita, rektor kita, dosen kita, sesepuh kita. Tepatnya pukul 18.00 kemarin dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa karrim nuzulahu wa simatahu wa taqabbal hasanatahu wa kafir an sayyidahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pukul 16 anak beliau ngecek ke rumah bahwa almarhum pergi keluar bersama temannya, entah mengunjungi siapa, saya kurang jelasnya. Tepatnya sekitar pukul 17 sekian dibawa rumah sakit ke Panti Rapih, dan tidak lama secepat itu beliau dipanggil menghadap kepadanya untuk selama-lamanya. Karena itulah mengejutkan semua, karena kita tidak pernah dengar sakit beliau. Oleh karena itulah hari ini mudah-mudahan kami mengundang Bapak Ibu semua untuk memberikan penghormatan terakhir nanti setelah acara ini di hall. Mudah-mudahan memberikan kemudahan bagi semua. Dan kami tadi malam bersepakat maunya sederhana, karena beliau itu kan orangnya sederhana. Sudah pesan katanya, berwasiat tidak mau dibawa ke disemayamkan di UNY. Atas pesan kepada anaknya yang pertama yang sedang di Trenggalek dalam perjalanan. Tapi kami yakinkan bahwa ini adalah momentum sudah Idul Fitri, beliau sudah puasa dan kembali ke fitrah. Insya Allah belum sampai seminggu beliau masih dalam keadaan suci, bersih. Dan beliau diminta untuk menghadap ke hadapan kehadratnya untuk selama-lamanya. Dan tidak mudah untuk mencapai kesempatan yang terbaik itu. Kami menghibur keluarganya, kami yakinkan bahwa insya Allah lebih banyak maslahannya daripada madorotnya untuk kita mendapatkan kesempatan memberikan penghargaan yang terakhir kepada beliau nanti setelah acara ini. Oleh karena itulah dari forum terhormat ini kami dengan penuh rasa tawadhu, dengan penuh rasa humble, rendah hati, kami mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin sekiranya dari acara ini berakhir nanti langsung bisa memberikan pengumuman terakhir di hall nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada semua untuk memberikan kesempatan silaturahim di sini. Bersalam-salaman itu tidaklah sulit, tidaklah mudah maksud saya. Kita lakukan untuk kita semua. Karena itulah kami berikan apresiasi pada semua yang hadir langsung menuju ke tempat ini untuk bersalam-salaman. Demikian juga terima kasih kepada Prof. Armad dan Ibu Sugeng, Pak Gusti Prabu, dan juga Pak Profesor Bapak Dr. Agus Priyono, Ketua Dewan Pengawas. Pak Dr. Ngadirin, ini panggilan pertama kali ada Ketua SP, Dr. Ngadirin. Jadi yang lainnya Profesor Doktor, begitu sampai Pak Ngadirin SPI, Dr. Andes Ngadirin MSI. Sekarang sudah Dr. Ngadirin. Kita berikan aplaus untuk beliau. Jadi memberikan contoh bagi kita semua, walaupun sakit bisa menyelesaikan. Dan juga terima kasih pada semua senior-senior
yang hadir pada ini, baik karyawan maupun dosen yang berkenan untuk silaturahim di tempat ini. Saya terima kasih teman-teman dosen, teman-teman karyawan, dan juga dari teman kita ini ada Pak Tris ini menyempatkan juga datang ke sini, walaupun kemarin sudah ketemu Pak Nazarudin, kurang pengajiannya ini diselesaikan di sini. Dan juga adik-adik mahasiswa, semuanya saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi untuk kehadirannya ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kepada para undangan mitra. Di sini tadi ada Bank Mandiri, BNI, dan juga BTN, BPD, BRI, dan yang lainnya. Saya sangat terima kasih atas kehadirannya untuk silaturahim di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan juga bahwa hari ini tadi kita lihat Pak Yanto, Prof Yanto tidak bisa bersama-sama kita di sini selanjutnya karena beliau sudah barter sama Prof Nazarudin. Prof Nazarudin aslinya dari Makassar, datang ke sini. Nah, beliau tugas ke Makassar. Jadi barteran tadi sudah ketemu ya, kita barteran. Kita ngirim ke Makassar, dari Makassar dikirim ke sini Prof Nazarudin. Jadi sudah satu-satu. Jadi, alhamdulillah. Jadi beliau ada tugas, dan juga Prof Yoyon sekarang tidak bisa bersama kita karena sedang istirahat di rumah sakit. Jadi mohon di rumah atau di rumah sakit, mohon doanya mudah-mudahan beliau mendapatkan kesembuhan segera. Ini kalau ada begini, mbah kita yang depan ini perhatian, Prof Komaidi, nanti pelecat ke sana ini. Jadi terima kasih Pak Komaidi. Ini kemarin tuh dari Bu Aswarni sujud, tak ajak untuk naik bis, naik mobil tuh tidak mau, tetap nyepeda motor. Dari luar biasa ke mana, ke sudah besok Mas Nur Rahman motornya dibawa Prof, nanti diantar ke sana, tidak mau juga. Jadi luar biasa beliau dengan koleganya sudah wafat semua, tinggal beliau, Prof Ahmad Dardiri, Pak Dakir, dan juga yang lainnya. Jadi beliau termasuk langka ini. Manusia langka, mudah-mudahan diberi usia yang sepanjang-panjangnya dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Ihsan dan yang lainnya. Bapak Ibu yang lain juga terima kasih kepada semua kolega yang telah mengirimkan apakah WA maupun surat yang namanya lebaran yang telah terkirim kepada UNY. Kami merasa senang, semuanya itu menggambarkan bagaimana relasi kita. Dan terakhir Bapak Ibu, ini adalah berdiri saya terakhir di sini sebagai rektor. Jadi tahun depan saya sudah tidak akan lagi berdiri di sini, dan akan berdiri di sini adalah rektor baru. Rasanya saya kemarin saja sejak 2009 melanjutkan almarhum Prof Sugeng, ternyata sudah 8 tahun lewat Ibu Sugeng. Jadi tidak terasa saya sudah bersama dengan Bapak Ibu pimpinan sebelumnya. Di sini tadi ada Pak Ariswan, juga mantan-mantan rektor Pak Dardiri yang mantan-mantan pimpinan waktu itu. Pak Farojin masih lenggah. Dan pimpinan yang dulu itu membersamai saya dengan pimpinan yang kemarin sampai sekarang. Saya merasa bahwa tugas yang berat itu di depan kita semua kita bisa selesaikan bukan tanpa siapa-siapa. Karena dukungan yang kuat dari pimpinan yang tertinggi di universitas, baik Wakil Rektor dan Ibu Warsih juga terima kasih ya. Sampai yang terakhir, baik yang di level demikian di fakultas dan unit terendah di UPT. Saya merasa
semuanya itu membantu kami dan semua staf dan dosen yang tidak pernah mengalah membimbing mahasiswa dan juga mengantarkan mahasiswa. Dan alhamdulillah yang sudah saya tanda tangani ijazahnya kurang lebih sudah 44.000 lulusan UNY yang tertanda tangani oleh saya. Suatu kesempatan yang tidak mudah saya dapatkan, kecuali dapat kepercayaan dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan bantuan kerjasama yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, sehingga tugas yang berat itu bisa kami lakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lihat dan mahasiswa kita hasilkan itu benar-benar menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Dan kita akan mendapatkan pahala yang malir ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan tentu saja Bapak Ibu, saya bukan manusia super, saya bukan segala-galanya, saya punya keterbatasan. Saya punya kemampuan yang tidak setinggi yang diharapkan dengan jabatan yang ada pada saya. Saya punya kekurangan, saya punya kesalahan, dan banyak hal yang sebenarnya membuat saya tidak bisa berbuat seperti yang Bapak Ibu inginkan. Karena itulah kami hargai sekali ungkapan Bapak Ibu yang terbuka, baik itu masukan dengan bahasa yang baik sampai bahasa yang paling kasar pun saya terima itu sebagai wujud cinta Bapak Ibu kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa memanage hati saya sehingga saya tidak tergoda oleh setan bahwa itu adalah kejengkelan Bapak Ibu pada saya. Tapi itulah ungkapan yang sebenarnya yang harus diungkapkan dan harus saya tangkap, dan saya harus respon secepatnya sebagai pimpinan yang nanti akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin keikhlasan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perjalanan saya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala tidak terhambat sedikit pun oleh kesalahan yang terjadi di antara kita. Karena itu hakul azam, kalau toh nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mewakili saya diminta untuk maaf pada Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari terakhir untuk saya duduk berdiri di depan ini, ingin menyampaikan secara langsung keikhlasan Bapak Ibu semua, dan mungkin teman-teman yang tidak bisa datang di sini. Kalau toh nanti ketemu, tolong disampaikan kepadanya permintaan maaf saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan yang selama ini saya lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian pula Bapak Ibu, kalau saya punya Bapak Ibu kesalahan, saya maafkan, dan mudah-mudahan kita sama-sama terbersihkan dari dosa di antara kita. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah. Karena itulah Idul Fitri, mari kita kembali kepada fitrah. Minal aidin fal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan permaafan ini kita ke depan bisa lebih lancar, dan kami harapkan sekali ke depan masih banyak perjuangan kerjaan yang berat. Kami berharap mudah-mudahan terpilih seorang rektor yang terbaik, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Karena aturan yang baru boleh orang luar daftar jadi rektor. Seperti di Unima kemarin, yang daftar bukan hanya dosen dan karya yang ada di dalam. Di luar pun juga dosen dari luar, dan pejabat eselon 2 pun juga bisa mendaftar. Kita buka seluasnya, nanti biar aja terpilih secara objektif, dan saya akan ikut kawal supaya proses pemilihan itu berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan peralihan ini bisa tidak ada
masalah yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya dan panitia yang telah mengupayakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan acara ini nanti bisa kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan nasihat, fatwa, dan juga pencerahan dari Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya berterima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga, istri dan semua anak, saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kebaikan Bapak Ibu semua. Demikian pula mudah-mudahan Allah SWT meridai kita semua. Amin. Demikian pula mohon maaf yang besar-besarnya atas kekhilafan kami. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita saksikan sebuah persembahan lagu yang akan dibawakan oleh mahasiswa bidik misi angkatan tahun 2014 jurusan Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni. Hadirin, inilah penampilan dari Fariza Aji Nugroho yang akan membawakan lagu Akhirnya ciptaan Gigi. Selamat menyaksikan. Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fariza bersama Mas Adi untuk menghadirkan satu buah lagu Akhirnya dari Gigi untuk mengingatkan kita supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas, dan kita nantinya tentunya bakal akan kembali kepadanya. Silakan Mas Adi. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertaubat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Sadari akhirnya engkau tiada duanya, tempat memohon
beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Boleh nyanyi bareng semua? Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, ku penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu, kembali padamu, kembali padamu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan tadi penampilan dari Adinda Farisya Aji Nugroho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lisan yang terjaga, untuk janji yang terabaikan, untuk hati yang berprasangka, untuk sikap yang kadang menyakitkan. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling membuka hati dan saling mengulurkan tangan untuk saling berjabat tangan dan untuk saling memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seraya membuka hati dan menyiapkan sebongkah maaf, marilah kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah guru besar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2011-2014. Dan pada saat ini beliau adalah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan mohon dengan hormat di akhir ceramah nanti mohon berkenan untuk memimpin doa. Yang sangat kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakah. Walhamdulillahilladzi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'ilan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, beserta Ibu Ana Rahmat Wahab, yang saya muliakan para rektor periode yang lalu dan para pimpinan, yang juga sama-sama kita muliakan para sesepuh kita yang alhamdulillah masih duduk bersama kita di tempat ini. Kita sangat yakin kehadiran beliau sekaligus doanya beliau adalah sangat berarti bagi kita semua. Yang saya hormati para pimpinan, tanpa menyebutkan masing-masing nama dan jabatannya, hadirin hadirat, para dosen, para mahasiswa, hadir juga ibu-ibu dan wanita. Hari ini kita melakukan apa yang disebut dengan syawalan di sini. Kalau di Jakarta biasa halal bihalal. Syawal artinya meningkat. Jadi temanya peningkatan juga. Ramadan artinya membakar, menghanguskan. Diharapkan semua dosa yang pernah kita lakukan dibakar hangus oleh bulan suci Ramadan, sehingga muncul Syawal, peningkatan prestasi. Yang menghalangi orang untuk berprestasi adalah energi-energi negatif yang sudah terbakar itu. Dan tinggallah energi positif yang memicu orang untuk melakukan prestasi lebih lanjut. Biasa juga diistilahkan dengan halal bihalal. Saya ingat dalam satu sumber bahwa justru halal bihalal itu lahir di Jogja ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika tahun 1945 anak-anak masjid Kauman melakukan sayembara. Seperti apa kita merayakan kegembiraan kita pada hari ini? Satu sisi kita bisa berhasil melawan hawa nafsu, berpuasa sebulan penuh. Tradisinya saling memaafkan, karena dosa langit sudah terampuni. Tidak ada artinya kalau dosa bumi ini tidak saling memaafkan satu sama lain. Jadi tanda syukur atas kemenangan itu halal yang pertama. Tapi kemerdekaan diperaih juga pada tahun 1945. Bagaimana memaafkan seluruh saudara-saudara kita yang mungkin pernah menjadi penjahat perang, mata-mata Belanda dan sebagainya. Pokoknya tutup lembaran hitam sesama warga bangsa, sesama warga Jogja. Mari kita saling memaafkan. Itulah halal yang kedua. Jadi halal bihalal ini adalah bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya. Sering ditanya apa itu halal bihalal. Dari structure nahwu sarafnya itu mestinya al-haramu bil halal atau sebaliknya. Tapi alhamdulillah ini sudah menjadi salah satu ekspor di Kauman ini, sampai di Brunei juga, sampai ke Malaysia itu sudah menggunakan juga istilah halal bihalal. Tapi syawalan juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, karena itu meningkatkan. Biasa juga dengan silaturahim. Intinya syawalan dan halal bihalal itu adalah silaturahim. Silaturahim dalam Islam itu tentu bukan hanya kita sesama umat Islam, tapi kita umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan semua anak cucu Adam. Tidak dikatakan walaqad karramnal muslimun. Jadi siapapun yang merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun kewarganegaraannya, wajib hukumnya untuk kita memuliakan mereka. Itu perintah Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu memang penting. Tetapi paralel dengan itu adalah ukhuwah basyariyah dan lebih khas ukhuwah wataniyah yang kita kenal dalam Al-Quran,
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidak kita temukan innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Tapi orang-orang yang mempunyai iman, orang yang beriman itu bersaudara. Seperti apa imannya? Iman itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi silaturahim seperti ini amat sangat mulia. Dan saya kira ini bukan hanya tradisinya umat Islam, tapi juga umat agama lain. Silaturahim ini adalah luar biasa. Silah artinya to connect. Jadi negatif positif ini nyambung, menyalalah lampu ini kita jadi terang di sini. Itu namanya silah. Jadi dalam bahasa Arab istiqaqul kabir itu seakar kata juga nanti dengan salat itu. Salat mustaq ya, istiqaqul kabir dalam ilmu bahasa Arab. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, justru yang perlu untuk melakukan silaturahim itu bukan hanya untuk sesama orang, sesama umat dan sesama manusia. Ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit sesuai dengan kesederhanaan kemampuan saya. Justru yang mendapatkan tekanan dalam Quran ialah silaturahim dengan orang yang sudah wafat. Silaturahim dengan orang yang masih hidup itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, itu bisa melalui WA. Saya kira Bapak Ibu, handphone kita itu paling sedikit tidak ada di bawah 100 tuh saya kira. Bahkan mungkin Pak Rektor itu ribuan itu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Entah di Amerika sahabatnya Pak Rektor atau siapa. Jadi orang-orang hidup itu gampang melakukan hubungan silaturahim. Ya. Tetapi yang seringkali kita lupakan ialah silaturahim dengan orang-orang keluarga-keluarga kita yang sudah wafat. Kematian bukan penghalang untuk bersilaturahim. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Jadi kata sholat itu seakar kata juga dengan silah tadi itu, dengan istiqaqul kabirnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tensisnya present and future. Jadi sesungguhnya Allah sudah, sedang dan terus berselawat, bersilaturahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di situ, ada fi'il amr belakangannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersilaturahimlah, berselawatlah ala Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 14 abad yang lampau wafat. Tidak mungkin seandainya itu enggak ada efeknya untuk kita. Allah akan memerintahkan untuk silaturahim dengan orang yang sudah wafat seperti itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang bisa dihubungkan dengan silaturahim dengan orang yang mendahului kita. Hadis Bukhari Muslim bagi kita yang sunni tahu betul bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam itu wafat, in qata'a, terputuslah. Jadi in qata'a, qata'a itu kebalikan daripada silah. In qata'a amaluhu, maka itu terputuslah amal kebajikan. Illa min salas, kecuali 3. Waladun salih yad'u lahu. Di situ tidak dikatakan ibnun atau binton. Al-walad di dalam bahasa Arab itu bukan hanya anak biologis, tapi juga anak-anak intelektual. Pak Rektor sudah menandatangani ribuan ijazah. Itu anak-anak intelektualnya Bapak Ibu para dosen, luar biasa. Junior kita yang pernah kita besarkan, ya,
Jadi Bapak Ibu yang tidak punya anak tapi punya junior, punya anak-anak spiritual, jangan khawatir. Al-walad hunaka, kata walad itu adalah insya Allah dapat juga efek. Waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang senantiasa mendoakan mereka. Bahkan sampai dalam qaul disebutkan bahwa sungguh pun orang tua atau sungguh pun anak itu pendosa, tapi kalau yang dia doakan itu adalah orang tuanya, Tuhan pun akan mendengarkan doa itu. Seperti juga kita, sungguh pun orang tua itu adalah pendosa, kurang-kurang ibadahnya, tapi kalau yang dia doakan anaknya sendiri, maka Allah pun juga akan mendengarkan doa itu. Jadi tidak pernah doa itu disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Minimum ad'uni astajib lakum, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu induknya ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, silaturahim dengan orang yang sudah wafat itu sangat penting. Sedikit artinya buat kita, tapi amat besar artinya buat mereka. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab kuning, misalnya kitab Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali, pemandangan orang-orang di alam barzah itu Bapak Ibu sama di dunia ini sebetulnya. Bahkan ada yang sangat menyedihkan, konglomerat dan pejabat di dunia tapi tukang ngemis di alamnya di sana itu. Dia nanti menunggu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena ada yang doa khatib Jumat itu kan salah satu keharusannya membaca doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minkum wal amwat. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat itu seperti anak ayam yang ditaburi makanan. Rebutan mereka itu. Ya, dia hanya dapat doa generiknya seorang khatib Jumat. Ada yang santai, Bapak Ibu kok nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Anak saya setiap habis sholat 5 waktu, dia doakan saya, dia kirimkan surah Al-Fatihah misalnya, pahalanya diniatkan untuk almarhum, almarhumah. Tidak lama kemudian juga ikut rebutan. Loh Bapak ikut rebutan? Anak yang mendoakan saya selama ini meninggal, tapi cucu-cucu saya mungkin sekolahnya di luar negeri itu nggak tahu lagi apa itu doa itu. Salah satu ciri anak saleh menurut hadis Nabi, waladun saleh yakni yad'u lahu. Anak saleh ialah yang rajin mendoakan terutama orang matinya. Orang yang malas mendoakan orang matinya, kelak kalau dia sudah wafat akan malas didoakan oleh orang hidupnya. Jadi inilah silaturahim. Banyak sekali hadisnya, ayatnya menganjurkan kita untuk silaturahim dengan orang kita di sana. Sebab orang-orang baik itu sesungguhnya menurut Quran, wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang meninggal ya di jalan Allah itu sudah wafat. Sesungguhnya tidak. Balhum ahya, mereka itu tetap hidup. Seperti tadi Nabi Muhammad saya ceritakan, maka itu kita tidak pernah mengatakan almarhum Nabi Muhammad, al-maghfurlah Nabi Muhammad, enggak pernah. Karena hadis Nabi mengatakan dalam Bukhari Muslim, siapa yang menyebutkan selawat atau berselawat denganku, aku tahu siapa itu. Dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan jika ada yang bermimpi melihat diriku dalam mimpi, aku sesungguhnya dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis adalah wajahku, menurut hadis Bukhari Muslim. Hadirin yang saya muliakan, silaturahim juga Bapak Ibu diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya silaturahim dengan sesama manusia, tetapi makhluk benda mati. Dalam Al-Quran tidak ada istilah benda mati Bapak Ibu. Yusabbihu lahu samawati sab' wal ard wa man fihinna. Bertasbih apa yang ada
di langit dan di bumi. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, hanya kita yang tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Karena itu Rasulullah SAW selalu menunjukkan bahwa silaturahim ini dengan alam. Satu contoh, saya berdiri di mimbar ini, saya ingat dalam sebuah hadis. Ada 5 hadisnya tentang mimbar ini, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu termasuk kaya di Madinah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya gantikan mimbar itu? Masa mimbar lama dipakai masih batang batang kurma, pelepah kurma. Kata Rasulullah, boleh. Beberapa hari kemudian, hari Jumat, Ibu, Bapak, datanglah budaknya yang kebetulan tukang kayu itu menggendong mimbar kayu, dan Rasulullah mengapresiasi kreasi sahabat itu. Ya. Lalu dibongkar seketika itu juga mimbar bekas itu, ditaruhlah di depan. Karena di sini sudah penuh saf. Alangkah kagetnya seluruh jamaah karena mendengarkan suara isak tangis. Kata Rasulullah, kalian kaget kan? Mendengarkan dari mana isak tangis itu? Di situ nggak ada orang. Yang menangis itu adalah bekas mimbar. Masih ingin aku duduki menyampaikan wahyu, tapi sudah harus diafkir, diganti oleh mimbar baru. Lalu Rasulullah pergi menghampiri onggokan bekas mimbar itu. Ya, agak tertunda salat Jumat. Wahai sahabatku, apa yang engkau minta? Maukah aku tanam engkau dan mendoa kepada Allah, kamu hidup dan memberi makan orang, atau nanti kamu akan hidup di surga memberi buahmu dimakan oleh para penghuni surga? Mungkin jawabannya bisik-bisik, enggak kedengaran di saf pertama ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jawabannya apa? Kata Rasulullah, dia lebih memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Sahabat yang bertanya tadi, sepulang salat Jumat, selesai salat Jumat, dia gendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Dalam hadis itu disebutkan, nanti dibuang bekas mimbar itu setelah betul-betul hancur. Jadi memelihara barang antik itu bukan bid'ah, Bapak Ibu sekalian. Iya, Nabi tidak menegur, monggo ambil. Seandainya gak ada gunanya, ngapain kamu bawa itu? Iya. Bukan rahasia lagi, Bapak Ibu, bahwa air ini, Profesor Imoto kan yang kita sama-sama tahu. Kalau ini sudah didoakan, itu akan berubah. Kristal airnya itu menjadi sangat indah kalau dipanasi dalam minus 5 derajat. Nah, dan temuan terakhirnya adalah air Zam-Zam. Justru air yang paling kaya adalah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Karena sejak awal beradanya itu nggak pernah orang berhenti di sekitarnya berdoa. Nah, karena itu Rasulullah SAW dalam hadis juga selalu kalau ada sahabatnya sakit dibacakan surah Al-Fatihah, minum. Di antara mereka itu banyak yang sembuh. Saya punya pengalaman ini true story, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masih tugas di Amerika, ya, di jamaah kami di situ di Washington, 13 tahun cuci darah, Ibu. Ya. Terus nekat mau haji, dilarang dokternya. Kami tidak tanggung jawab. Kamu nggak boleh pergi bepergian jauh-jauh, apalagi Mekah. Nggak apa-apa kalau mati syahid. Wah, nekat juga ini. Dikasihlah rekomendasi, kamu harus cuci darah 3 kali kalau di Mekah. Pasti energinya keluar banyak, berdesak-desakan segala macam. Hanya 6 kali cuci darah selama di Mekah, hampir 1 bulan, Bapak Ibu sekalian. 1 bulan setelah kembali di Amerika, ditelepon dokternya. Loh, kok kenapa nggak pernah ke rumah sakit cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah. Dokternya yang datang, ada apa? Ya. Dites, Bapak Ibu, leukemianya habis total, sembuh. Sehingga di Fakultas Kedokteran di sana itu sering diundang dia sebagai testimoni bahwa ada orang 13 tahun cuci darah kok bisa sembuh. Cuma nggak diekspos. Apa obatnya? Memang ditanya, saya nggak minum obat apapun kecuali air Zam-Zam pada waktu pertama kali datang
Saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, penyakit saya yang sekian lama menderita, saya mohon disembuhkan. Menangis-nangis di depan pintu Ka'bah saya berdoa dengan air Zam-Zam itu. Saya merasakan ada keajaiban di situ. Nah, jadi silaturahim dengan benda mati itu sama dengan benda hidup, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah, seorang ibu memanggil, ya Rasulullah, doakan aku nak, karena nenek ya. Alangkah kagetnya seorang ibu setelah doanya habis, amin, ramai sekali. Sang nenek, loh kok banyak yang aminkan doa kita, padahal kita cuma berdoa di sini. Kata Rasulullah, ini hadis, yang mendoakan adalah tembok-tembok yang di sekitar kita ini juga mengaminkan doa kita. Subhanallah. Dalam hadis juga Rasulullah memperdengarkan. Coba pernah nggak mendengarkan tasbihnya pasir? Nggak pernah. Diambillah pasir itu, taruh di tangannya Abu Bakar. Dia dengarkan. Kayak istilah hadisnya itu seperti bunyi lebah. Nah, lalu pasir itu dipindahkan ke tangannya Umar, tangannya Utsman, didengarkan. Oh iya ya, kok bisa berbunyi? Jadi semua bertasbih, Bapak Ibu. Apalagi tumbuh-tumbuhan, Bapak. Penelitian jurnal ilmiah di Jepang. Ternyata kembang anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonyanya itu jauh lebih indah kelihatan warnanya ketimbang tukang kebun. Kenapa? Karena kalau tukang kebun yang memelihara itu hanya penting gajinya setiap bulan lah, mungkin nggak ada rasa di situ. Tapi kalau tuan dan nyonya kan tidak perlu honor di situ, tapi betul-betul cinta di situ. Jadi anggrek pun kalau dipelihara oleh tuan dan nyonya dengan keikhlasan itu mampu menampilkan wajah yang sangat cantik. Ya. Apalagi kalau bayi, jangan hanya dibesarkan oleh babysitternya, ya kan? Bagaimana bisa berakhlakul karimah kalau anak itu adalah merupakan anak pembantu kita? Kembang pun juga bisa menampilkan yang terbaiknya kalau diasuh oleh perasaan. Ini silaturahim, Bapak. Pelepah korma ketika Nabi lewat di makam Baqi di Madinah itu, Bapak Ibu, samping masjid. Tiba-tiba Nabi berhenti di makam. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di situ ya Rasulullah? Ini makam baru dua ini. Ini punya siapa? Oh, pemuda dua pemuda di tempat ini, di Madinah ini. Kenapa Rasulullah? Ini kasihan ini. Merintih kesakitan, disiksa di alam barzah ini. Yang satu ini disiksa karena tidak bersih ketika ia buang air. Yang satu ini disiksa karena senang sekali melihat orang lain menderita dan menderita melihat orang lain bahagia. Provokator. Lalu Rasulullah mengambil sepotong setangkai pohon, ditancapkan ke atas makam itu. Kata Rasulullah dalam hadis, sepanjang tangkai pohon ini segar, maka sepanjang itu akan diringankan siksaan orang di bawah. Itu hadis itu. Apakah pohon itu berdoa atau Allahu a'lam? Karena hadis Nabi mengatakan sepanjang ini segar, sepanjang itu akan diringankan siksaannya per penghuni makam ini. Subhanallah. Dan dalam Al-Quran sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Nabi Musa sendiri berguru kepada sebuah pohon. Ya. Kalau Bapak membuka Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 30, di situ ada ayat falamma ataha nudiya min syatil wadi al-ayman fil baq'ah al-mubarakah minasy syajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi ketika Nabi Musa itu tersesat jalannya, mau kemana tapi nggak tahu, tiba-tiba melihat ada perapian di situ. Jangan-jangan di situ ada kehidupan, karena waktu itu mungkin musim dingin. Dia janjikan kepada istrinya, mudah-mudahan ada jalan keluar daripada ketersesatan ini. Tiba-tiba dia dipanggil oleh sebuah pohon. Ada suara-suara pohon itu.
Lalu disitulah pohon itu menyuarakan sesuatu kepada Nabi Musa. Jadi pohon itu kalau kita akrab dengannya, sesungguhnya dia juga bisa menampilkan sesuatu yang terbaiknya. Ini mungkin sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian, tapi ini hadis. Saya baru-baru ini studi banding di beberapa pengarang kitab tafsir, karena disiplin saya adalah kitab tafsir. Salah seorang ulama besar, Syekh Tabatabai, yang kitab tafsirnya banyak dipakai di pondok pesantren, memang sangat bagus. Ya. Saya diperlihatkan inilah kamarnya Syekh waktu menulis kitab tafsir Tabatabai ini. Terus ada muridnya yang masih hidup Bapak Ibu, diceritakan, kami pernah ada keajaiban di tempat ini Pak. Ada satu ayat kami tidak tahu artinya apa, kami tidak tahu penjelasannya apa. Tapi Syekh Tabatabai encer menulis, keesokan harinya saya tanya, Syekh ini dari mana dapat informasi ini? Kita sudah buka di beberapa kitab tafsir, gak ada penjelasan. Kata Syekh Tabatabai, yang mengajari saya tentang penjelasan ayat ini adalah ranting pohon yang menjulur ke kamar saya ini. Persis di depan jendelanya itu ada pohon Bapak Ibu. Dia didiktekan maknanya ayat itu oleh pohon itu. Tidak lama setelah Tabai meninggal, pohon itu juga mati tanpa ditebang. Allahu a'lam. Dalam ayat banyak asy-syajarah. Binatang juga Bapak Ibu sekalian. Silaturahim. Nabi mencontohkan. Satu saat Rasulullah pergi belusukan ke kabilah-kabilah daerah-daerah. Tiba-tiba ia dipanggil oleh oleh seekor gazal. Gazal itu apa? Kijang. Ya Rasulullah, minta tolong dilepaskan ikatan tali di leher saya ini. Ini hadis Bapak Ibu. Kenapa? Saya baru melahirkan beberapa ekor anak tapi ditangkap oleh yang punya kemah ini. Kebetulan penghuni kemahnya entah kemana, kosong tuh. Kata Rasulullah, saya tidak punya hak untuk melepaskan tali ikatan yang ada di lehermu karena engkau sudah dimiliki oleh orang yang punya kemah. Saya berjanji Rasulullah sebentar saja. Anak saya sedang kelaparan sekarang ini. Saya berjanji akan segera kembali setelah saya memberikan menyusui mereka. Lalu Rasulullah iba, dia buka. Larilah sekencang-kencangnya dan Rasulullah menunggu di tempat itu. Tidak lama setelah itu, datanglah kijang itu dalam redaksi hadisnya dalam keadaan padang pasir itu berdebu, saking kencangnya ini. Dalam keadaan susunya sudah kempes. Kata sang kijang, tolong ikatkan kembali tali itu ke leher saya Rasulullah. Terima kasih, saya sudah bisa menghidupi anak-anak saya tadi. Begitu dia diikatkan kembali, yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa engkau datang ke tempat saya? Ini kebanggaan tersendiri buat saya engkau mengunjungi kemah saya. Kalau engkau ingin mengambil kijang itu, ambil, banyak kijang di sini, saya bisa tangkap. Oh enggak apa-apa, ini untukmu, kamu kan rezekimu. Tidak Rasulullah, betul, satu kebanggaan kalau engkau mengambil pemberian saya. Lalu Rasulullah mengambil kijang itu. Di balik bukit, Nabi berhenti, dia membuka tali pengikat leher kijang itu. Dia elus-elus, wahai sahabatku, pergilah engkau membesarkan anak-anakmu. Tunduk kijang itu, lalu lari pergi membesarkan anak-anaknya. Silaturahim. Subhanallah. Iya. Jadi kita jangan menyepelekan binatang Bapak Ibu sekalian. Nabi Sulaiman itu berguru kepada binatang. Tapi kalau Nabi Musa tadi berguru kepada pohon, Nabi Sulaiman berguru kepada burung. Ayatnya wa'ullimna mantiqat tair. Lalu aku diajari oleh burung-burung itu. Ya.
Idh qalatin namlu tadkhulu masakinakum. Berkatalah ratu semut itu, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian yang sebentar lagi Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Ya. Subhanallah. Banyak sekali kisah-kisah Quran tentang binatang, burung, ikan. Ya. Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan. Maka itu dalam surah Nun situ. Hadirin yang saya muliakan, sebetulnya manusia sebagai makhluk mikrokosmos itu juga perlu mencontoh bagaimana perilaku makrokosmos. Alam raya ini juga di dalam Al-Quran disebutkan itu pasangan hidup. Likulli syai'in khalaqna zawjaini, itu kata Quran. Segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi ada perkawinan makrokosmos, ada perkawinan mikrokosmos. As-sama al-ard. Langit adalah sang suami. Itu menarik sekali bukunya Ibnu Arabi itu disebutkan, langit itu adalah suami, bumi ini adalah istri. Ketika sang suami akan berhubungan intim, maka diawali dengan mula'abah. Ada guntur, ada kilat, ada mendung, baru orgasme. Orgasmenya juga sama, mikrokosmos, ditandai juga dengan keluarnya cairan berupa hujan, masuk ke rahim ibu pertiwi, kemudian lahirlah anak-anak alam raya dalam bentuk pohon ini. Jadi mematahkan ranting pohon tanpa alasan, tanpa basmalah, jangan lupa ada bapak kandungnya yang marah, ada ibu kandungnya juga yang marah. Kalau orang faham silaturahim dengan alam raya, maka kita tidak akan melakukan perbuatan semena-mena. Makanya itu Rasulullah mengatakan, jangan melakukan apapun termasuk menyembelih, menebang pohon, kecuali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapasitas kita sebagai khalifah, representatif Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan pemotongan tapi Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of God. Tapi kita terjemahkan dengan nama Allah. Kalau Cak Nur itu mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang salah di dalam konsep kosmologi kita sekarang ini. Allah memperkenalkan bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Ya, tetapi kita seperti sekarang ini, seolah-olah alam ini adalah saingan yang harus ditaklukkan. Siapa yang memperkenalkan umat Islam atau umat beragama samawi misalnya, alam ini adalah harus ditaklukkan. Mohon maaf, ini kali ini saya sampaikan di sini tidak halal bihalal seperti di tempat yang lain Bapak Ibu sekalian. Saya tahu di sini adalah para dosen. Ya. Kenapa? Karena murid kita sekarang ini terlalu dijejali oleh ilmu-ilmu husuli. Kita kehilangan ilmu huduri sekarang ini. Yang namanya ilmu laduni sudah tidak ada lagi tempatnya dalam anak didik kita sekarang ini. Padahal 12 ayat dalam surah Al-Kahfi itu menegaskan ada ilmu huduri, ilmu laduni. Kita lihat, ada 27 ilmuwan yang lahir pada abad pertengahan antara tahun 700 sampai 1120 Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Nobel pada waktu itu, maka semua itu enggak dibagi ke negara lain. Semua pemenang Nobel itu adalah ilmuwan Islam. Contohnya Jabir bin Hayyan. Ya, itu tahun 720-an. The father of chemistry. Itu di mana ditemukan ilmu kimia itu? Itu di atas sajadah malam, bukan melalui laboratorium Bapak Ibu sekalian. Tengah malam dia sujud di atas sajadah. Nangis dia. Kok bisa saya nangis? Padahal saya ini pemuda yang nakal. Ya. Sampai pagi, kalau hati saya bisa lembut, bisa nangis, pasti batu ini juga bisa lembut ini. Atau bisa menampilkan batu mulianya itu. Dibelah kemudian diasah.
muncul batu mulianya. Dia melihat seonggok logam, kalau ini juga diasah, ditempa, itu pasti juga akan kelihatan logam mulianya. Dari situ dia muncul kreasinya, kemudian diciptakanlah apa yang disebut dengan bukunya itu kimia. Jadi ada dua bukunya, Al-Kimia, bagaimana melembutkan hati menjadi hati yang sejuk di mata Allah, dan buku Kimia tanpa alif lam, itulah ilmu kimia sekarang ini. Subhanallah. Al-Khawarizmi, the father of the math, itu kan matematik, bapaknya Al-Jabar itu juga tengah malam di lubang rumahnya itu dia menemukan bintang-bintang. Iya. Lama kelamaan cuma 3 kok, makin lama makin banyak ini. Timbul suatu kesimpulan, nggak mungkin ada 10, 100, 1000 ya tanpa ada angka 1. Bukankah yang 1000 itu juga adalah kelipatan 1000 dari angka 1? 1 juta. Akhirnya disimpulkan, selain dia ahli matematik, dia juga bisa menemukan Tuhan melalui matematiknya. Tidak ada artinya kita bicara dengan angka 1000, 1 triliun tanpa bicara dengan angka 1 itu sendiri. Yang banyak ini sebetulnya siapa? Jumlah yang banyak itu tidak ada yang jumlah banyak seandainya tidak pernah ada angka 1. Jadi kontemplasi ini melahirkan ilmu. Dan Al-Fazari misalnya, dia di Baghdad itu Bapak Ibu, sungai itu kan di bawah sungai Tigris tuh. Bapak Ibu hati-hati jatuh, terpeleset, mau ngambil air wudhu dibawa kan. Ya. Akhirnya dia memikirkan Bapak Ibu tadi itu, dia bikin kincir angin, kincir air itu, naiklah air yang di sungai itu, taruh di kolam. Jadi niatnya juga luhur itu. Dan prestasi-prestasi monumental 7 keajaiban dunia itu adalah karya monumental spiritual Bapak Ibu sekalian. Ya, Ka'bah di Mekah, Borobudur di Indonesia, piramida di Mesir, benteng tembok Cina itu diyakini bahwa roh-roh jahat di utara itu bisa dipagar itu. Jadi tidak ada karya monumental tanpa ada unsur spiritualitas yang melekat pada waktu penciptaannya. Inilah yang disebutkan dalam Quran, innamal a'malu binniyati. Kalau suatu pekerjaan dilakukan tanpa niat Bapak Ibu sekalian, itu hanya human creation. Apalagi kalau nggak ada rasionya, itu animal creation. Tapi kalau niat yang terlibat, itu adalah divine creation. Itulah artinya niat. Saya sungguh sangat yakin bahwa Bapak Ibu ketika mengajar anak-anak orang, para mahasiswa kita diajar dengan niat yang luhur, insya Allah yang akan terlibat di situ adalah divine creation kita yang akan terlibat. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam ini, itulah yang akan menembus batin di hadapan kita. Secanggih apapun metodologi yang kita gunakan, teknologi pengajaran yang kita gunakan, tapi kalau ilmu itu tidak keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, nggak berkah. Ini rumusnya dalam Islam. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, Ar-Razi, kamu seorang dokter, kami mau membangun rumah sakit, coba tunjukkan di mana kita mau bangun rumah sakit nih. Beri waktu saya 4 hari. Raja mengatakan kenapa harus menunggu 4 hari? Uang sudah ada. Saya minta persyaratan, hadirkan seekor kambing, disembelih kambing itu, bikin 30 gantungan. Suruh prajurit gantung di sudut-sudut kota Baghdad. Hari ke-4 kumpulkan gantungan itu. Coba identifikasi. Carikan daging yang paling lambat membusuk, yang lainnya pada membusuk, kecuali ada satu gantungan itu yang enggak berubah dagingnya, masih utuh. Kamu ambil di mana daging ini? Itu di bukit sana.
Kita bangun rumah sakit di situ. Rumah sakit itu sampai sekarang masih ada di bukit itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau membangun rumah sakit di daging cepat membusuk, apa jadinya? Ini 1200 tahun yang lampau. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ibnu Rushd nih, di pagi hari dia spesialis ahli bedah. Sudah diterjemahkan bukunya. Ya, Kitabut Tib itu. Tapi siang dia menjadi seorang filosof. Dia menulis buku yang mengkritik Plato dan mengkritik juga membalas kritikannya Al-Ghazali, tahafut. Tapi di sore hari dia qadhi. Dia menulis Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab yang luar biasa komprehensifnya. Di malam hari dia seorang sufi menulis sebuah kitab tasawuf. Sepertinya kita pernah nggak membayangkan seorang penulis buku tasawuf ini adalah seorang ahli filsafat. Pribadi utuh seperti ini belajarnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Terungkap rahasia mereka. Ada satu kitab namanya 2 jilid Bu, Bapak. Jami' Karamatul Aulia, karangan Syekh Yusuf Nabhani. Di situ dikoleksi 495 wali. Mohon maaf, nggak ada wali Songo di situ, mungkin belum masuk di situ ya. Yang menarik buku itu adalah alangkah miskinnya seorang murid, seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang-orang hidup. Dalam sekali ini. Apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, nama-nama besar yang saya sebutkan tadi ini ada 27 orang itu. Guru mereka itu sedikit sekali orang hidup. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang berjarak jauh hadir. Contohnya, yang populer di Indonesia Imam Al-Ghazali. Diprotes, ya Imam, kok kenapa ya? Banyak hadis di sini saya nggak pernah lihat dalam kitab hadis. Ya walad, saya tidak pernah menulis satu hadis pun dalam kitab Ihya Ulumuddin tanpa saya konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar nggak ini dari engkau? Sebelum Rasulullah ngangguk, iya, saya tidak mencatat dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah wafat 622, Al-Ghazali wafat tahun 1111. Dia menulis Ihya Ulumuddin di atas puncak menara masjid. Di situ nggak ada komputer, internet, nggak ada perpustakaan. Imam Syafi'i menulis Kitabul malam hari di kampung, di desa, nggak ada gurunya di situ. Ya. Dan ternyata hampir semua ulama-ulama besar itu belajarnya langsung kepada Rasulullah SAW, atau junior belajar kepada seniornya yang 200 tahun, 300 tahun wafat. Yang lebih seru lagi, Ibnu Arabi itu dalam biografinya disebutkan, aku bermimpi menjumpai Rasulullah. Dia pegang satu buku. Tiba-tiba buku itu, khudh, ambillah buku ini. Judulnya, khudh hadzal kitab Fususul Hikam. Ambillah buku ini, judulnya Fususul Hikam. Itu muncul ketika ditanya oleh muridnya, ini buku aneh ini. Hari ini saya baca redaksi yang sama, keesokan harinya saya baca redaksi yang sama juga, inspirasi yang baru muncul. Ini buku aneh ini, 1 jilid. Itu bukan buku saya, pemberian Rasulullah SAW. Iya. Coba bayangkan. Orang-orang dulu belajar itu, belajar ke pohon, belajar ke burung, belajar ke ikan, belajar ke laut. Ini dianggap apa ya? Mitos, mistik, bid'ah. Subhanallah. Nah, salah satu tantangan kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghidupkan kembali ilmu-ilmu laduni ini. Dasarnya Qur'annya ada. Ilmuwan 27 orang itu nggak punya laboratorium satupun. Belakangan laboratoriumnya baru muncul. Nasiruddin At-Tusi misalnya, fisikawan itu. Belakangan baru bikin laboratorium. Tapi inspirasi
The first impression itu adalah ada pada saat salat tahajud itu. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula syahral layali. Barang siapa yang ingin menemukan ketinggian, peningkatan, hendaklah banyak begadang di waktu malam. Tapi bukan main game, bukan main kartu, salat tahajud. Subhanallah. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan, silaturahim ini sangat-sangat penting. Ya. Apalagi kita diajari oleh Rasulullah tadi itu, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Kalau hati nurani ini bicara Bapak Ibu sekalian, itulah nanti yang akan menembus batin anak-anak didik kita. Saya ingin jujur bertanya kepada kita semua termasuk saya, kata-kata siapa yang paling tidak pernah kita lupakan dalam hidup ini? Bahasanya ibu. Ibu saya nggak tamat SD, pelosok desa di sana. Saya kemana-mana belajar. Tapi kata-kata yang mengiang di benak saya, bahasanya orang yang tidak tamat SD. Kenapa? Dia melukis batin saya dengan batinnya sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, rahasianya Iqra di situ. Mengapa Jibril mengatakan Iqra, 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 Iqra bismi rabbik? Enggak pernah dibahas. Belakangan dibahas oleh tafsir Isyari. Iqra yang pertama adalah how to read. Bagaimana membaca? Dapat pahala satu huruf 10 pahala kalau Ramadan kan, alif lam mim 30 pahala. Kalau hafal Quran itu Iqra pertama itu. Iqra yang kedua adalah how to think, how to learn, bagaimana mendalami arti yang kita baca itu. Iqra yang ketiga adalah how to understand, bagaimana menghayati apa yang kita fahami itu. Dan Iqra yang keempat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, how to meditate, bagaimana apa itu namanya tuh, meresapi. Nah sekarang pertanyaannya, kita Iqra keberapa ini? Saya profesor tafsir, belum tentu saya bisa menembus Iqra yang ketiga. Ini yang sangat penting, kita terlalu menghentikan langkah kita ke Iqra yang kedua. Padahal Quran itu mestinya harus dibaca sampai Iqra kelima loh Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan masih ada Iqra kan? Iqra wa rabbukal akram. Itu mukasyafah. Kalau orang mukasyafah, kata Rasulullah, jadilah mata Tuhan yang digunakan untuk melihat, dan jadilah telinga Tuhan digunakan untuk mendengar. Kalau mata Tuhan yang digunakan, telinga Tuhan yang digunakan, masih ada nggak alam gaib? No. Jadi alam gaib itu tidak sama setiap orang Bapak Ibu. Tebal tipisnya alam gaib itu sangat ditentukan tinggi rendahnya pencarian kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bulan suci Ramadan, ya, dan menjelang Ramadan itu ada 2 malam kan Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi malam Isra Mi'raj dan malam nuzulul Quran itu suatu peristiwa yang sama. Malam Lailatul Mi'raj kita diangkat naik ke atas. Malam nuzulul Quran, Quran itu turun untuk melangitkan manusia. Tidak ada artinya kita bicara tentang pembumian Al-Quran kalau nggak sanggup melangitkan kembali manusia. Ya. Idul Fitri kita kembali ke kampung halaman rohani kita di surga kan kita dulu kan Bapak. Jadi kata kuncinya Pak Rektor, peningkatan kinerja bagus sekali. Jika kita ingin berprestasi naik ke atas, caranya naik ke atas, Mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Cara yang lain, Quran, dalami Quran, itu melangit nantinya itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, disinilah perlunya menghidupkan kembali kecerdasan spiritual batin kita di sini. Selama ini kita terlalu menganaktirikan batin ini sehingga apa yang terjadi? Ya.
Semakin pintar semakin kurang ajar. Kenapa bisa seperti itu? Dia hanya sampai Iqra kedua tapi tidak menembus Iqra ketiga dan Iqra yang keempat. Apa arti Iqra ketiga dan keempat? Saya kira bisa 1 semester. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, mungkin cara saya menyampaikan halal bihalal atau syawalan ini tidak seperti yang biasa Bapak Ibu sampaikan. Mari kita saling maaf-memaafkan. Tapi betul-betul saya prihatin Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mempersiapkan generasi Qur'ani masa depan ini yang sangat prihatin kita semuanya. Tidak ada cara lain menurut hemat saya kecuali kita naik ke atas. Ta'al ila kalimatin sawa. Hanya dengan naik ke atas maka kita akan berjumpa satu sama lain. Mengapa ada terorisme? Mengapa ada kekerasan? Karena kita nggak naik ke atas. Ya. Sangat memprihatinkan kita. Kalau orang memahami agamanya, terutama Islam, nggak bakalan bisa menjadi penganut aliran keras. Kenapa? Semakin dalam pemahaman keagamaan kita, semakin kita akan ketemu. Intinya Quran itu apa Bapak Ibu? Sekaligus ini menutup. Kata Rasulullah SAW, kalau Quran itu yang terdiri atas 114 surah 6.666 ayat dipadatkan, maka pemadatannya kata Rasulullah terletak pada surah Al-Fatihah 7 ayat. Kalau ayat yang 7 itu dipadatkan, pemadatannya terletak pada ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillahirrahmanirrahim terletak pada 2 kata terakhirnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang disebut dengan Ummul Asma, induknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahimah, artinya cinta. Jadi kalau Quran yang sekian banyak kata-kata itu dipadatkan menjadi sebuah kata, cinta. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga kita mendapatkan intisari Quran, cinta ini dengan pertama-tama ya, mari kita berdoa dengan bil lisanil hal. Ada doa, ad-du'a bil lisanil maqal, ad-du'a bil lisanil hal, ad-du'a bil lisanil isti'dad. Mari kita berdoa kualitas lisanil hal. Kalau belum mampu kita menjadi berdoa dengan lisanul isti'dad. Kita hayati Bapak Ibu sekalian. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Saksikanlah. Inilah kami para hamba-Mu. Pada pagi hari ini bersimpuh di hadapan-Mu. Tiada lain harapan kami semuanya di sini kecuali memohon ridha-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu, memohon pertolongan-Mu, dan memohon pengampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, dosen-dosen kami yang pergi mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga keluarga terdekat kami, anak-anak kami, saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ini, berikanlah pertolongan-Mu untuk kami bisa memanfaatkan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah
kemampuan untuk berani menggunting dosa-dosa langganan kami yang selama ini sulit kami tinggalkan. Melalui bulan puasa kami sebulan penuh kemarin, berikanlah kekuatan dalam diri kami untuk bisa berubah, shifting. Sungguh nikmat hidup di dalam kedekatan diri ini denganmu ya Allah. Sungguh tenang hati ini hidup dengan kedekatan ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tuntunlah kami dalam menjalani sisa-sisa umur kami. Seandainya Engkau menjemput kami juga, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, cucu-cucu kami juga. Kami yakin mereka belum siap untuk kami tinggalkan. Tapi kami yakin Engkau Tuhan Maha Pembimbing, Maha Penolong. Genggamlah mereka, jangan pernah melepaskannya. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami bersyukur terhadap-Mu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dari lubuk hati kami yang paling dalam di tempat ini ya Allah, kami mohonkan, baru saja kami ditinggalkan oleh seorang pimpinan kami di masa yang lalu. Doa berjamaah insya Allah Engkau akan berkahi. Izinkanlah kami semuanya juga mendoakan kepada almarhum yang sebentar lagi akan dimakamkan. Jemputlah mereka, gabungkanlah mereka dengan para kekasih-Mu yang lain di alamnya di sana. Dan kami pun juga nanti insya Allah mudah-mudahan Engkau beri kesempatan menyertainya juga sepertinya. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu kami kepada junjungan kami Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para syuhada, para guru-guru kami. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala mayitan illa rahimta wala mubtala illa afaita wala dainan illa qadaita wala dhalan illa hadaita wala jahilan illa 'allamta wala mujahidan fi sabilika illa nasarta wala waladan illa aslahta wala 'aiban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya lak ridha ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi hikmah sawalan yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat mempertebal iman wal Islam illa yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya hikmah sawalan dan doa tadi, maka acara sawalan 1437 Hijriah Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta telah selesai. Acara ini akan diakhiri dengan ramah tamah. Namun sebelum itu marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.